terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 11 ayat 11. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Ingot hamuma, inda adong bejolma nagumodang di tanoon, siyan si Yohanes Pandidi. Tapi harupe songoni, halak nom menek di harajaan di benua ginjang, lain gumodang dope, siyan si Yohanes Pandidi. Dalam bahasa Indonesia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan manusia menginginkan Allah untuk menjadi besar. Besar di hadapan orang lain. Oleh karena itu banyak cara yang dilakukan agar menjadi tampil sebagai orang besar. Bisa melalui karir-karir ataupun melalui jabatan-jabatan, sehingga kebesaran akan muncul dan menjadi disaluti oleh orang di sekitarnya. Ada juga orang yang melakukan mengumpulkan harta sehingga menjadi orang yang besar, diperhitungkan kekayaannya di dalam sebuah kawasan, wilayah ataupun daerah-daerah tertentu. Kemudian ada orang juga yang mencoba untuk menggali pengetahuan yang banyak sehingga memang menjadi besar dan diperhitungkan orang tentang kemampuan intelektualnya. Dan berbagai cara yang dilakukan manusia itu sebenarnya adalah menjadikan besar di dunia ini, diperhitungkan orang dari berbagai segi-segi kehidupan. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika menjadi besar, diperhitungkan, dalam diri manusia akan muncul sebuah kebanggaan. Namun dalam firman Tuhan sangat jelas dikatakan, kebesaran apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang bisa melebihi daripada kebesaran daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis adalah disebutkan menjadi seorang yang besar? Padahal dia bukanlah seorang raja, dia bukanlah menjadi seorang hartawan, dan dia bukan seorang pemikir. Namun Yohanes Pembaptis adalah sebagai perintis jalan, petunjuk akan kedatangan anak manusia, anak Allah yang menjadi manusia itu. Sehingga dia adalah orang yang besar yang dipercayakan oleh Allah untuk menyatakan kehadiran Allah, lahirnya juru selamat itu. Namun meskipun dalam penilaian dan pernyataan Yesus Yohanes itu besar, namun kalau diukur daripada dunia, di dunia ini dia sudah besar dan tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Namun kebesaran Yohanes merupakan yang kecil daripada orang yang terkecil dalam kerajaan surga. Saudara terkasih, paradigma ini mau membangun kepada kehidupan kita. Ternyata ketika kita mencari kebesaran dunia, ketika dibandingkan dengan kerajaan surga, itu adalah kecil. Namun ketika kita mencari kerajaan surga, kita mencari keberadaan Allah, mengusahakan kebaikan dan mengaktualisasikan iman dalam kehidupan kita, kita mencoba mencari kehendak Allah, maka pada saat itu kita akan menjadi lebih besar daripada orang yang paling besar di dunia ini. Meskipun diperhitungkan kecil di dalam kerajaan surga, namun kita adalah besar di hadapan Allah, karena yang terbesar di dunia tidak bisa melampaui daripada yang terkecil dari kerajaan surga. Pemahaman ini mau mengingatkan kita, pemahaman ini mau menyemangati kita agar kita hidup untuk mengejar kerajaan surga, hidup untuk mengusahakan menjadi layak dan benar di hadapan Allah. Karena ketika itu sudah kita lakukan, ketika itu sudah kita nyatakan, maka kita akan beroleh keselamatan dan kita akan menjadi orang yang diperhitungkan ke dalam kerajaan surga. Jadikan dunia ini
bukan sesuatu yang menarik bagi kehidupanmu, namun jadikanlah kerajaan sorga, hal-hal yang diinginkan oleh Allah, merupakan sesuatu yang ingin engkau raih dalam batinmu, sehingga engkau menjadi besar di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami akan menjadi sesuatu yang besar di hadapan Allah dan tidak bisa dilampaui oleh yang besar di dunia ini. Kami diingatkan oleh Tuhan agar menjadikan kerajaan Allah jauh lebih berharga daripada keduniaan kami. Tuhan, jadikan kami menjadi fokus kepada Tuhan dan mencari kerajaan Tuhan. Dan Tuhan, hamba berdoa kepada setiap umat yang mendengarkan channel ini. Berkati mereka, arahkan imannya, dan tuntun hatinya untuk tetap dekat dan mencari kerajaan Tuhan. Terima kasih, jadikan firman-Mu berakar berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus.